springnya. Jadi kita harus menghafalkan bilangannya. Jadi bisa untuk menentukan atau menentukan di faktor di dalam untuk menentukan faktor 5. Faktor 5 ini adalah
lagi ya. Setelah besar 120. Bisa dibagi dua, ya, nah tidak ada di kalian dua yang hasilnya 15. Kalau tidak ada lipat kali 15, maka naik. Setelah bilangan 5 juga, angka selanjutnya adalah berapa? Di 3. Nah, 2 nggak bisa, kita pakai 3. Ini nanti yang 5. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, 5 ini adalah 25. Nah, faktor 5 dari 120 nah, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 5. Atau 2 berapa kali? 1, 2, 3. Ya. 3 kali 3 kali 5. Nah, paham? Nah, kalau kita sudah bisa menentukan faktor prima ini, maka kita akan bisa menentukan KPK. Nah, KPK di sini adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Apa KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kemarin sudah belajar untuk mencari kelipatan persekutuan dari 8 dan 10 misalnya. Kita cari angkanya yang sama, panjang-panjang. Tapi untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil, kita tidak mencari terlebih dahulu kelipatannya berapa. Tapi kita akan pakai dengan cara menentukan faktor primanya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan juga SPB. SPB apa? Faktor persekutuan terbesar. Itu caranya sama. Kita harus menentukan faktor prima dulu. Tetapi ada ciri antara KPK dan SPB. Perhatikan, untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, nanti kita kalau sudah menemukan faktor primanya antara bilangan tersebut, kita cari angka yang sama. Lalu kita tentukan angka yang sama dengan faktor yang besar. Ingat, kelipatan persekutuan terkecil, lawan kata kecil itu adalah besar. Maka untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil antara bilangan A dengan bilangan B, kita cari yang pertama langkahnya adalah angka yang sama dengan pangkat yang besar. Lalu kita kalikan dengan angka yang mungkin sama juga atau tidak ada temannya sendiri dalam situ, kita masukkan juga. Nah, itu cara untuk menentukan KPK.
Tetapi untuk menentukan SPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, lawan kata daripada besar itu adalah kecil. Nah, untuk menentukan SPB, kita cari angka yang sama dengan pangkat yang kecil. Ingat, lawannya besar adalah kecil. Dibalik ya. Tapi berbeda dengan KPK. Kalau KPK tadi angkanya yang tidak ada temannya dimasukkan. Kalau SPB hanya angka yang sama saja. Sedangkan angka yang nggak ada temannya, nggak ada pasangannya, tidak perlu dimasukkan. Nah, nanti Ibu akan ajarkan ada bisa pakai cara dengan komutator atau dengan menggunakan tabel atau bisa nanti dengan cara singkat ya, bisa dibagi-bagi juga sama seperti dengan tabel. Nah, sekarang Ibu kasih contoh untuk menentukan KPK dan SPB. Ya, langsung ya. Kita mau belajar menentukan KPK dan SPB. Ingat, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan SPB adalah SPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, kalau kita mau menentukan KPK dan SPB. Nah, contoh, kita mau tentukan KPK dan SPB dari 12 dan 24. So, KPK dari KPK dari 12 dan 24. Nah, yang pertama, cara yang pertama, kita akan pakai dengan pohon faktor atau menentukan faktor primanya terlebih dahulu. 12 di berapa? 2. Terus 12 lagi 2 adalah 6. Nah, bilangan primanya kita bulatin. Kenapa disuruh bulatin? Supaya tidak bingung kita nanti kebanyakannya. Nah, 6 masih bisa dibagi. Kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ini semua adalah bilangan. Lalu yang 24. Nah, 24 bisa dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi lagi yaitu 2 sama dengan 6. Bagi lagi 2, 3. Ya. Nah, jadi kalau bilangan ini terus masuk bisa dibagi 2, bisa dibagi 2, dilanjutkan terus dibagi 2, bagi 2. Kalau sudah tidak bisa dibagi 2, baru naik ke angka berikutnya bilangan prima yaitu 3. Jika dibagi 3 tidak bisa, naik dibagi 5. Makanya kita harus hafal bilangan prima yang paling kecil mulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Di UPS hafalkan ya, supaya kita agak cepat mengerjakan. Nah, sekarang kita mau tentukan KPK dan SPB dari 12 dan 24. Kita tulis dulu faktornya. 12 berarti sama dengan 2 pangkat berapa? 1, 2 pangkat 2 kali berapa? 3. Lalu 24 sama dengan 2 pangkat berapa? 1, 2, 3 kali. Nah, sekarang
adalah besar. Di sini ada angka yang sama, yaitu 2. Ya. Paham? 2 di 12 punya 2, 24 punya 2. Nah, 3 ada juga sama. Nah, kita masukkan 2 sama, kita ambil 1, yaitu pangkatnya besar. Ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 3. Berarti yang besar yang mana? Ya, pinter. 2 pangkat 3. Kali 12 ada 3, 24 ada 3. Kita pakai ambil 1. Tidak boleh ditulis semuanya. Ambil. Nah, kita hitung. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3 kali. Di 2 kali 2 berapa? 4. Kali 2 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 kali sama dengan berapa 8 kali 3? Nah, 24. Nah, jadi KPK dari 12 dan 24 dengan 24. Nah, sekarang SPB-nya. Maksudnya SPB, ingat. Angka yang sama, pangkat yang kecil. Kebetulan di sini dua-dua sama punya. Berarti ada 2, ada 3. 2 pangkat yang kecil, tapi 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 3. Sama dengan berapa kali 3? 2. Ya. Coba kita dulu. KPK dari 12 dan 24. Angka yang sama. Ambil pangkatnya besar. SPB, angka yang sama, ambil pangkat yang kecil. Dan cari angka yang lain. Ya. Ini dengan cara menggunakan pohon faktor atau faktor prima. Nah, sekarang kita mau belajar dengan tabel. Tabel cara kedua. 6 tabel. 12, 24. Nah, sama. Menggunakan bilangan prima. 12 bisa dibagi 2. Bisa. Kita tulis di sini. 2. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan berapa? 6. 24 dibagi 2 sama dengan berapa? 12. Karena 12 dan 24 sama-sama bisa dibagi 2, kita lingkari. Nah, kalau sudah 6 dan 12, jadi target kita sudah tidak lagi 12 dan 24. Tapi hasil baginya tadi 6 dan 12. 6 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Kita pakai 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya, 4. Nah,
dan 4 yang kita perhatikan. Bukan lagi 6, 12, bukan lagi 12 dan 24. Tapi 3 dan 4. 3 dan 4. 3 bisa dibagi 2? Bisa. 4 bisa dibagi 2? Bisa. Nah, kalau masih ada yang bisa kita bagi 2, kita pakai 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, maaf ya. 12 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, ini ada 3 dan 6. Kalau masih ada yang bisa kita bagi 2, kita pakai 2. Sekarang 3 dibagi 2 bisa nggak? Tidak. Kalau tidak bisa, nggak ada jawabannya, nggak usah ditulis hasilnya berapa. Tapi kita tuliskan. 6 dibagi 2 sama dengan berapa? 3. Nah, itu ya. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu di sini 2-nya dilingkari, Bu? Tidak. Kenapa tidak? Karena antara 3 dan 6 tidak ada yang tidak bisa dibagi 2. Yaitu angka berapa tadi? 3. Maka nggak usah dilingkari. Nah, nanti kamu akan tahu kenapa ada yang dilingkari, ada yang tidak. Setelah itu, kita tahu 3, 3. Berarti, setelah bilangan prima 2, naik berapa? Nah, 3. Nah, 3 di situ kita bagi. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kalau sudah 1, nah, jadi kita lihat tadi. 3 dibagi 3. 3 dibagi 3. Berarti 2 angka di sini sama-sama bisa dibagi 3 dikali. Nah, ada sama itu. 12, 24 bisa dibagi 2. Sama-sama bisa dibagi 2. Kalau sama-sama kali-kali. 6 dan 12 bisa dibagi 2. Dua-duanya kali-kali. 3 dan 6. Karena ini 3 tidak bisa dibagi 2, maka 2 tidak dikali-kali. Nah, hasilnya kita turunkan 3 bagi 2, turunkan saja angka 3-nya. 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 bisa dibagi dengan 3 satu-satu. Jadi sekarang kita tentukan KPK. Nah, untuk menentukan angka KPK itu kita kalikan. Ini kali kali nah, 2-nya berapa kali? 2, 3 kali sama dengan berapa? 2 pangkat 3 tadi sama dengan 8 kali sama dengan 20 SPB. SPB-nya adalah dari angka pembagi di sini atau bilangan primanya di sini yang dibulat-bulatin. Jadi SPB-nya adalah angka bilangan prima atau sebagai pembaginya tadi yang dibulat-bulatin. Ada berapa? 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 2. Nah, sama enggak
hasilnya dengan cara menggunakan pohon faktor dengan tabel. KPK dengan pohon faktor sama dengan 24. Dengan tabel KPK sama dengan 24. Lalu SPB dengan faktor sama dengan 12. Dengan tabel sama dengan 12. Sama ya. Nah, jadi kalian mudah yang mana? Dengan menggunakan faktor sama atau dengan tabel. Nah, ini karena itu kalau ujian terserah mau cara yang mana. Tapi untuk latihan, untuk mengerjakan latihan atau tugas-tugas sehari-hari dari ibu di buku latihan matematika, baik di buku cetak maupun LKS, akan belajar. Tapi untuk ujian, terserah mau pakai cara yang mana yang lebih mudah, yang lihai menurut kamu. Terserah. Yang penting hasilnya. Nah, ibu punya cara lagi satu. Ya, caranya. 12, 24. 12 dan 24. Kita bagi 2. Nah, pembaginya taruh di tengah kalau ini. 2. 12 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, 6 dan 12. Masih bisa kita bagi 2 dua-duanya? Masih. Nah, kita pakai 2. 6 dibagi 2 sama dengan berapa? 3. 12 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, di sini ada 3 dan 6. Berarti sudah tidak bisa kita bagi lagi dengan 2. Nah, kalau sudah tidak bisa, maka kita naikkan berapa? 3. Karena jika nanti dibagi 2, tidak bisa, maka kita naikkan 3 dibagi 3. Sama dengan berapa? 3 bagi 3. 1. 6 bagi 3. Di sini ada 1 dan 2. Sudah tidak bisa dipakai. 1 nanti bagi 2 tidak bisa, 2 bagi 2. Jadi sini. Nah, untuk menentukan KPK-nya kita pakai angka yang tegak dan lurus. Nah, angka yang tegak mana? Ini tegak ditambah dengan lurus. Ya, untuk menentukan KPK itu pakai angka yang tegak dan lurus. KPK tegak, lurus. Kalau SPB ya tegak. Ini angka tegak. Ini lurus. Nah, berarti KPK-nya sama dengan apa? 2 kali 2 kali 3 kali 1 kali 2. Ya. 2 kali 2 kali 3 kali 1 kali 2. Kita kalikan berapa? 2 kali 2 berapa? 4 kali 3 kali 1 kali 2
sama dengan yang tegak. Berarti 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4 kali 3. Sama dengan 2. Sama? Dengan cara satu, pakai bilangan prima atau pohon faktor. Cara 2 dengan tabel. Ini cara ketiga, tegak lurus. Nah, cara ketiga, tegak lurus. APK, SPP dengan tegak. Mana? Paham? Mudah untuk mengikutinya? Ya, nanti kalau bilangan primanya hafal akan lebih cepat ya. Coba diperhatikan baik-baik. Sama kan? KPK 24, tegak lurus 24. SPP 12, tabel 12 dengan tegak 12. Oke? Kasih contoh lagi sampai jam 8. Baik lagi ya contohnya. Ya, kasih contoh sama Ibu 20 dan 24 ya. 20 dan 24. 20, 24. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu. 20 berarti 2, 10. 20 dibagi 2. 10. 10 masih bisa kita bagi lagi 2. Berarti sama dengan 5. 5 sudah bilangan prima. Jadi pilih 24. 2. 12. 12. 2. 6. 2. Nah, ini bilangan primanya. Setelah itu kita tuliskan 20 langsung aja ya, pakai pangkat. 2 berapa kali? 2 kali 24 sama dengan 2 berapa kali? 1, 2, 3 kali KPK. Nah, KPK-nya angka yang sama. Berarti kita pilih pangkatnya, ya, pinter, besar, 2 pangkat 3. Bu, yang 2 pangkat 2 nggak usah dimasukin. Tidak. Kalau angka yang sama begini, ditulis 1. Diambil 1 saja. Pangkatnya besar. Lalu kita kalikan. Di 20 tidak punya 3, adanya 5. 24 tidak punya 5. Ada 3. Ini yang dimaksud itu tadi, angka yang nggak punya teman, yang sendiri-sendiri. Ini sendiri 5, ini nggak ada temannya. Di sini 24 3 nggak punya teman. Jadi sendiri-sendiri tetap kita masukkan. Itu kalau KPK. Jadi kali 3 kali 5. Nah, hitung sekarang. 2 pangkat 3 berapa? Kali 3 kali 5. 8 kali 3 berapa? 24 kali 5. 24 kali 5 berapa? 24 kali 5. 4 kali 5 2. 2 kali 5 10. 2 SPP.
yang nggak ada temannya ini kalau SPP tidak perlu dimasukkan. Ingat, kalau SPP yang tidak punya teman tidak perlu dimasukkan. Jadi yang ada temannya, pasangannya ada pasangannya, punya pasangan. Hanya 2/2. Kenapa yang diambil 2/2? Karena SPP. B. Lawannya besar adalah kecil. Kita ambil pangkat yang kecil. Jadi 2/2 sama dengan 6. SPP-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita pakai dan 20. 24. 20. Ini bagi 2. Saya sama dengan 10. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Ingat, 20 dan 24 sama-sama bisa dibagi 2. Supaya kita nanti mudah menentukan SPP dan KPK, ingat, 2 angka bilangan tersebut yang bisa sama-sama dibagi 2 dilingkari. Nah, saya memudahkan. Sekarang 10 dan 12. 10 dibagi 2 bisa? Ya. 12 bisa dibagi 2? Ya, kita pakai 2. 10 bagi 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sama-sama bisa dibagi 2. Kita lingkari. Nah, di sini ada 5 dan 6. Langsung lompat 5, jangan. Kita perhatikan dulu aja. Yang bisa dibagi 2 adalah 6. Maka kita pakai lagi 2. 5 bagi 2 tidak bisa. Tidak usah pikir-pikir. Kita turunkan ke 2. Ikut aja. Ya. Kalau nggak bisa dibagi, ikut aja. Di sini untuk KPK dan SPP, kita tidak menentukan hasil yang sisa, tapi yang pas habis dibagi. Nah, yang habis dibagi ya, bukan berarti 5 dibagi 2 nggak bisa, bukan. Maksudnya 5 dibagi 2 sini tidak habis dibagi angkanya, jadi nggak usah dipakai. 6 dibagi 2 sama dengan ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu 5 dan 3. Oh ya, ini 2-nya dilingkari nggak? Pinter. Tidak. Karena apa? 2 bilangan 5 dan 6 ada yang tidak bisa dibagi 2. 2 nggak sama dibagi. Lalu 5 dan 3. Setelah bilangan prima 2 berapa? 3. 5 bagi 3, ya, habis dibagi. Jadi kita ikutkan 3 bagi 3. Kalau sudah 5/1, berarti kita pakai 5. Kenapa? Setelah bilangan prima 2, 3, 5. 5 bagi 5. 1 dibagi 5. Kalau sudah 1. Nah, sekarang KPK. Nah, KPK, tadi Ibu bilang apa? Hasil baginya ini. Atau bilangan primanya ini yang menjadi KPK. Nah, semuanya kita masukkan. Kan? Ya, kali 2, kali 2, kali 3, kali 5. Lalu 2 pakai berapa? Kali 8, kali 3,
4 kali 5. 1, 2. SPB. SPB di tabel adalah angka yang di SPB. Nah, SPB adalah angka yang di 2 kali Nah, kita bagi lagi 2. Jadi 20, 10. 2. Nah, bagi 2 lagi. 5. 5 dan 6. Jadi tidak kita bagi. Maka sama-sama. Nah, mana yang tegak? Lurusnya mana? Di KPK. KPK tadi apa? Tegak. Tegak. Lurus. Kalau SPB tegak. Ini tegak. Kameranya ini tegak. Tegak. Ini lurus. KPK. Tegak lurus. Jadi 2 kali 2 kali 5 kali. Nah, satunya enggak satu. 2 kali 2 berapa? Kali 5 kali 6 30. Sama dengan berapa? F Nah, SPP-nya apa? Tegak. Nah, kali. Oke. Sama? Ya. Gimana? Paham? Untuk menentukan KPK dan SPB dengan menggunakan pohon faktor dengan tabel dan juga dengan cara tegak lurus. Diperhatikan baik-baik dan contoh-contoh ibu. Nanti kita akan berlatih bersama-sama. Ingat, untuk mencari KPK dan SPB kita harus hafal akan bilangan prima, karena dari bilangan prima faktor prima terlebih faktor primanya. Nah, untuk bilangan prima sementara ini kamu harus